Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatham Yahya. Saya relawan dari Al-Ansor Philanthropy Institute. Baik, Pak Amil, barusan seperti yang kita lihat sama-sama, banyak yang nanya atau penasaran, apa sih itu ALPI sebenarnya? Boleh dijelaskan sedikit? Kayaknya banyak saya jelaskan. Boleh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Sahabat zakat Al-Ansor yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya Pak Ahmad. Ini pertanyaan yang bagus karena memang semestinya pertanyaan ini dilayangkan kepada lembaga kita, karena tentunya masyarakat harus tahu ALPI itu apa. Apakah itu Alpianur atau Alpiansyah, kan? Harus tahu mereka ya. Maka dari itu pertanyaan ini kami angkat untuk jadi bahan pembicaraan dalam konten ini. Baik, adapun ALPI sendiri itu adalah singkatan dari Al-Ansor Philanthropy Institute. ALPI ini adalah salah satu lembaga mitra pengelola zakat dompet duafa, ya kan? Namanya biasanya dikenal dengan MPZ, Mitra Pengelola Zakat Dompet Duafa. Namanya Al-Ansor Philanthropy, seperti itu. Baik, untuk itu juga banyak yang nanya Pak Amil, ALPI itu bergeraknya di bidang apa aja sih? Mungkin disampaikan, siapa tahu kan teman-teman banyak yang nggak tahu masih tentang ALPI itu. Baik, bergerak dalam bidang apa saja, seperti itu ya. Sebelumnya saya kelupaan untuk memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Edi Rahmadianur. Alhamdulillah saat ini menjadi salah satu pengelola di lembaga Mitra Pengelola Zakat Al-Ansor Philanthropy, seperti itu. Adapun untuk bidang gerak ALPI itu sendiri, kita sebut ALPI saja ya, supaya mudah untuk diucapkan dan juga diingat masyarakat. ALPI sendiri itu bergerak dalam bidang menghimpun, kemudian mengelola dan juga mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial kemanusiaan yang lainnya. Disalurkan kemana atau didistribusikan kemana? Ke 5 program bidang. Kita punya program ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, sosial kemanusiaan, dan juga dakwah dan budaya atau keagamaan, seperti itu. Kalau ditanya ALPI bergerak dalam bidang apa, ya dia adalah lembaga nirlaba, ya, nirlaba, seperti itu. Baik, untuk geraknya juga pasti kan orang-orang pada nanya, ini ALPI ini ada izinnya apa enggak Pak Amil gitu. Jadi boleh dijelaskan mungkin supaya orang-orang nggak takut itu untuk berdonasi ke ALPI tersebut. Masya Allah, bagus pertanyaan ini, bagus. Pak Ahmad ini ya, ada bakat sepertinya jadi reporter ya. Bagus. Jadi memang tidak sedikit orang pasti mempertanyakan tentang legalitas lembaga. Kalau ALPI sendiri, alhamdulillah kita punya legalitas yang sudah dikukuhkan oleh Dompet Duafa. Jadi kita salah satu MPZ tadi yang saya sebutkan, Mitra Pengelola Zakat, dan juga kita sudah melaporkan diri atau silaturahmi kemarin ke Basnas Kotim, Basnas Kota Timur. Kita juga kemarin baru selesai kunjungan silaturahmi ke Kemenak Kabupaten Kota Timur. Jadi kita upayakan untuk legalitas bersih, ya, aman, insya Allah. Agar ALPI sendiri itu bergeraknya tidak sembarangan. Jadi memang legalitas itu kita penuhi dan kita ikuti prosesnya, seperti itu. Dan ujungnya adalah agar masyarakat percaya kepada ALPI itu sendiri untuk menitipkan dana zakat, infak, dan sedekahnya, seperti itu. Dan insya Allah akan dikelola dengan baik dan amanah, disampaikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Seperti itu, Pak Ahmad. Mungkin terakhir nih Pak Amil, kalau kita misalnya mau donasi itu gimana? Atau kita ke kantor atau bagaimana? Boleh tolong disampaikan? Baik, kali ini saya tolong ya. Tadi kan tolong disampaikan, kali ini saya tolong. Jadi untuk donasi itu sendiri berarti kan harus saya jelaskan kantornya di mana, kemudian
cara berdonasinya seperti apa, seperti itu kan. Programnya apa saja itu kan penting. Jadi untuk cara berdonasi itu kita punya kantor. Ada 3 sebenarnya kan. Yang pertama itu bisa dengan cara transfer. Kan transfer itu melalui nomor rekening atau QRIS yang sudah kami siapkan. Ini salah satu layanan. Kemudian ada juga dengan cara jemput donasi. Jemput donasi. Jadi nanti akan ada tim kami atau tim Alpi yang akan berangkat ke rumah Bapak Ibu, ya, atau ke kantor misalkan, itu bisa. Seolah kita siap. Kemudian ada juga layanan kantor zakat. Jadi kita punya layanan kantor zakat, alamatnya Jalan Suprapto, samping Jalan Pelantan 2, Sampit. Kalau misalkan mau kunjungan ke kantor juga boleh. Dan itu yang diharapkan memang. Barangkali nanti ada ngobrol tentang perkembangan zakat dan lain sebagainya, kan itu insya Allah kita siap untuk diskusi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk program-program, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 bidang program yang saat ini sedang difokuskan adalah di 3 bidang program. Kita fokus di kesehatan, pendidikan, dan juga keagamaan, dakwah dan budaya. Kita di pendidikan ada namanya Rumah Tahfidz Al-Ansor, itu kita salah satu unit, bukan unit pendidikan sih, salah satu program pendidikan. Program pendidikan, di situ anak-anak diajarkan ngaji dan lain sebagainya, bimbingan sholat dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya Taman Belajar Ngaji Asy-Syifa namanya. Ini juga sama seperti Tahfidz Al-Ansor, cuman dia secara khusus ini adalah tahsin atau memperbaiki bacaan atau belajar ngaji dari nol. Kalau tahfidz tadi kan dia sudah masuk level hafalan seperti itu kan. Itu di bidang pendidikan. Kemudian kita juga punya program beasiswa yatim, itu kita juga ada, setiap bulan kita rolling insyaallah. Kemudian beasiswa prestasi kita juga ada insyaallah, itu kita rolling juga. Kemudian di bidang kesehatan kita fokus di 2 bidang. Di 2 bidang juga sih, di medis dan juga di ruhiyah, di fisik dan juga di ruhiyah itu di kerohanian, ya, keagamaan. Misalkan nih di bidang kerohanian tadi itu kita mengadakan bakti sosial, kemudian pembinaan misalkan baru-baru kemarin kita adakan pembinaan di Lapas 2 Sampit kan, alhamdulillah diizinkan. Itu dalam rangka merealisasikan program kesehatan di bidang di pilihan di kategori kerohanian seperti itu. Adapun di kategori medisnya kita juga biasanya kita mengadakan cek kesehatan gratis, seperti itu. Kemudian di bidang dakwah dan budaya kita rutin mengadakan kajian muslimah. Kajian muslimah itu diadakan atau diselenggarakan di kantor Al-Ansor di lantai 2 setiap 2 pekan sekali. Jadi pekan kedua dan pekan keempat. Kita juga membuka program belajar mengaji orang tua juga ada. Jadi ada beberapa program lah yang insyaallah berjalan di Al-Ansor itu dan bisa Bapak Ibu bersamai. Kalau ada program yang akan datang nanti selanjutnya untuk keagamaan. Oke, yang akan datang itu insyaallah ada. Jadi kita di bulan September akan menyelenggarakan atau merealisasikan event itu bersama dai nasional. Jadi namanya Ustadz Nadib Khaliani. Jadi kita seolah mendatangkan beliau ke Sampit. Untuk apa? Ini untuk membuka cakrawala berpikir, ya. Kenapa? Karena latar belakang dari diadakan event ini diantaranya kalau kita flashback ke belakang, ya, ada beberapa kasus-kasus yang memang mengiris hati Pak Ahmad. Seperti contoh kemarin ada pembunuhan guru oleh santri di Palangkaraya. Itu salah satu yang melatar belakang kita mendatangkan beliau. Kemudian ada warga di Sampit yang bunuh diri di di tahun-tahun belakang kan lumayan kemarin itu kan angkanya. Kemudian ada juga ibu yang membunuh anaknya dan itu dilakukan di tengah jalan, ramai kan. Artinya ini ada ketidakstabilan di kejiwaan kaum muslimin atau orang atau manusia di
secara khusus Kota Waringin Timur, seperti itu. Jadi ini yang melatar belakangi kami mengundang beliau, karena beliau adalah salah satu pakar konseling Quran dan juga konseling parenting. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah ini akan hadir di Sampit. Harapannya semua lembaga dan juga komunitas bisa bersinergi. Karena itu yang diharapkan. Karena kalau cuma Alpi sendiri ya enggak mampu kita, ya kan? Begitu. Dan kalau bersinergi itu biasanya kebaikannya, kemanfaatannya lebih luas. Seperti itu Pak Ahmad. Baik, mungkin cukup Pak Amil mungkin ya penjelasannya. Semoga teman-teman paham ya terkait kesimpulan dari pertanyaan barusan. Yang pertama yaitu apa sih itu ALPI sebenarnya? Yaitu ALPI adalah lembaga non-profit ya atau organisasi nirlaba yang bergerak pada 5 bidang ya. Mungkin bidangnya udah dijelaskan tadi, dan legalitasnya sudah jelas di bawah naungan Dompet Duafa Kalteng. Dan untuk alamatnya pun sudah ada di Jalan Suprapto di sebelah Jalan Pelantan 2 ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Ustadz untuk waktunya hari ini. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.